Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Sri Wahyuti dengan NIM F01200508 kelas Politik B angkatan 2020. Jadi dengan adanya video saya kali ini, saya akan membahas tentang otonomi daerah. Jadi otonomi daerah adalah penyerahan kekuasaan atau wewenang dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah untuk mengatur urusan-urusan tertentu. Jadi urusan-urusan tertentu yang diserahkan dari pusat ke daerah ini disebut dengan urusan rumah tangga daerah. Jadi dengan kata lain, sistem rumah tangga daerah ini adalah tatanan dalam pembagian kekuasaan, tugas, kewenangan, dan tanggung jawab yang mengurus urusan-urusan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Terus selanjutnya ada asas otonomi daerah. Asas otonomi daerah ini dibagi menjadi 3. Ada asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan yang ketiga itu ada asas tugas pembantuan. Asas desentralisasi. Jadi dalam pelaksanaan otonomi daerah ada sebuah penyerahan wewenang dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri-sendiri. Jadi asas ini yang disebut dengan asas desentralisasi. Penyerahan wewenang dalam desentralisasi ini berlangsung antara lembaga-lembaga di pusat dan lembaga-lembaga di daerah. Asas desentralisasi di Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Lalu yang kedua ada asas dekonsentrasi. Jadi asas dekonsentrasi ini adalah sebuah pendelegasian sebagian urusan pemerintah yang menjadi wewenang pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah. Pendelegasian kepada kepala daerah dilakukan karena kepala daerah ini adalah wakil dari pemerintahan pusat. Jadi seperti gubernur, bupati, dan wali kota sebagai wakil dari pemerintahan pusat di instansi vertikal di sebuah wilayah tertentu dan sebagai penanggung jawab dari urusan pemerintahan umum. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga ada asas tugas pembantuan. Jadi asas tugas pembantuan ini adalah penugasan yang diberikan dari pusat kepada daerah otonom untuk menyelesaikan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dari pemerintahan pusat. Selanjutnya kita masuk di tujuan dari otonomi daerah. Jadi penerapan otonomi di Indonesia ini memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama bisa mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah, yang kedua bisa mengurangi kesenjangan antar daerah, yang ketiga memperdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian di daerah, yang selanjutnya menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, profesional, dan transparan. Yang selanjutnya bisa mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih partisipasif. Selanjutnya lagi mempertegas sistem pertanggungjawaban keuangan oleh pemerintahan daerah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video saya kali ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.